Halo teman-teman, nama saya Safira Krisma Andrea dari kelas 11 MIPA 1 absen 21. Halo, perkenalkan nama saya Daniela Roselin Raimona, nomor absen 7 dari kelas 11 IPS 2. Halo, nama saya Viko Julian dari kelas 11 IPS 1, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Hizkia Putra dari 11 IPS 1, absen 10. Wah, teman-teman, minggu depan kita ada acara pentas seni nih, dan setiap kelas nampilin satu kesenian dari Indonesia. Gimana kalau kita jadi perwakilan kelas untuk nampilin pencaksilat? Kenapa harus pencaksilat? Kan kesenian di Indonesia ada banyak sekali tari-tarian daerah yang bisa kita tampilin juga. Justru itu, kita menampilkan pencaksilat supaya kita dapat memperlihatkan bahwa banyak sekali kesenian di Indonesia yang menarik. Bukan hanya tarian saja, karena jika dilihat dari sudut seni, dalam gerakan pencaksilat terdapat keselarasaan serta keseimbangan antara wirama, wirasa, dan wiraga, atau keserasian irama, penyajian teknik, dan penghayatan. Pencaksilat ini pertama kali dijumpai di Provinsi Riau pada zaman Kerajaan Sriwijaya di abad ke-6. Kala itu pencaksilat masih sederhana, berupa gerakan tangan dan kaki. Seni bela diri ini kemudian menyebar ke wilayah Semenanjung Malaka hingga Pulau Jawa. Hingga kini pencaksilat masih terus dilestarikan sejak usia dini, baik melalui pendidikan ataupun kompetisi tingkat nasional dan internasional. Dan pencaksilat sendiri memiliki banyak fungsi dan manfaat serta memiliki banyak jenis teknik-teknik. Contohnya seperti teknik kuda-kuda, teknik sikap pasang, teknik tangkis, dan masih banyak lagi. Ngomong-ngomong soal pencaksilat sangat berpengaruh dengan sistem gerak. Jaringan penyusun organ sistem gerak adalah tulang, otot, dan saraf. Tulang tergolong dengan alat gerak pasif, sedangkan otot tergolong dengan alat gerak aktif. Tulang sendiri terbentuk oleh kandungan kalsium yang berbentuk garam yang merekat erat dengan bantuan kolagen. Dan tanpa adanya otot, tubuh manusia tidak akan bisa bergerak, karena ototlah yang bisa membuat tulang bergerak. Dan yang terakhir adalah syaraf. Syaraf adalah jaringan pada tubuh manusia yang berfungsi menyampaikan rangsang dan memberi tanggapan. Sistem gerak tubuh terdiri dari saraf, otot, dan tulang yang saling bekerja sama dan terintegrasi satu sama lain untuk menghasilkan gerakan yang bertujuan, seperti berjalan, berlari, mengambil benda, menulis, atau tersenyum. Kelainan pada sistem gerak terjadi ketika ada kerusakan atau gangguan pada organ-organ yang termasuk di dalamnya. Kelainan pada sistem gerak bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor genetik, infeksi, kerusakan pada otak, gangguan atau kerusakan saraf, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya berbagai faktor tersebut bisa dapat menyebabkan gangguan pada sistem gerak seperti contohnya patah tulang, dan patah tulang ini dapat diatasi dengan teknologi penyembuhan untuk mengatasi gangguan pada sistem gerak, seperti contohnya pemasangan gips. Pemasangan gips adalah pemasangan bahan kapur di sekitar tulang yang patah untuk membantu tulangmu tersangga dengan baik sampai sembuh kembali. Dan sistem organ gerak memiliki kaitannya dengan sistem sirkulasi pada manusia, karena otot, tulang, dan syaraf adalah suatu penegak tubuh. Seperti salah satu contohnya, tempat memproduksi sel-sel darah terdapat pada sumsum tulang belakang. Sistem sirkulasi ini juga dapat mengalami gangguan, seperti salah satu contohnya yaitu aterosklerosis. Aterosklerosis atau dikenal sebagai pengerasan arteri terjadi ketika plak menumpuk di dinding arteri dan akhirnya menghalangi aliran darah. Plak itu terbentuk dari kolesterol, lemak, dan kalsium. Wah, ternyata manfaat pencaksilat banyak sekali ya. Dan jika sistem gerak mengalami gangguan karena setiap organ penyusunnya tidak berjalan dengan seimbang, dapat mengakibatkan penyakit yang fatal. Oh iya, gimana nih untuk pembuatan kostum pencaksilatnya? Gimana kalau kita urunan? Dan setelah kita melakukan pentas, kostumnya bisa kita jual kembali
supaya kita dapat mendapatkan untung. Wah, ngomong-ngomong soal untung dan rugi, aku jadi teringat dengan BEP atau Break Even Point. Apa itu break even point? BEP adalah sebuah kondisi di mana jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk biaya produksi sama dengan jumlah pendapatan yang diterima dari hasil penjualan. Akibatnya, sebuah perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Dalam istilah akuntansi BEP disebut juga titik impas. BEP juga memiliki tujuan tertentu, seperti mendesain spesifikasi produk, menentukan harga jual persatuan, menentukan jumlah produksi atau penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian, memaksimalkan jumlah suatu produksi, merencanakan laba yang diinginkan. Wah, ternyata gitu ya cara menghitung BEP. Cukup rumit sih, tapi ternyata sangat banyak manfaatnya untuk para wirausahawan. Gimana supaya kita lebih hemat modal? Kita membuat kostum ini dari bahan-bahan alam yang ada di Indonesia. Pembuatannya mudah dan banyak lebih mudah dicari sehingga kita lebih hemat modal. Gimana? Iya, bener banget, kelestarian alam di Indonesia sangat melimpah, dan hal ini tersebar di berbagai belahan Indonesia dan dunia. Maka terjadilah persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis. Berbagai faktor lainnya seperti iklim dan bentuk fisik bumi masih terus berubah, dan persebaran flora dan fauna di Indonesia dapat dianalisis berdasarkan karakteristik ekosistem. Faktor yang memengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia, setiap spesies hidup dalam ekosistem khusus yang mendukungnya kehidupannya. Faktor yang memengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia yaitu faktor iklim yang meliputi suhu, sinar matahari, kelembapan udara, juga curah hujan. Faktor fisiografis yang meliputi perbedaan ketinggian tempat dan bentuk lahan. Faktor edafik atau kondisi tanah yang meliputi perbedaan tekstur tanah, tingkat kegemburan tanah, kandungan mineral organik, kandungan air tanah, dan kandungan udara tanah. Faktor biotik yaitu faktor makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Kekayaan di negara Indonesia sudah dikenal sejak dahulu. Budaya yang beraneka ragam, padatnya jumlah penduduk, dan terjaganya berbagai keunikan peninggalan hingga saat ini. Hal ini menjadi daya tarik wisatawan karena semakin erat dan tidak terpecah belahnya keanekaragaman yang dimiliki oleh negara Indonesia. Contoh salah satunya ya wayang. Sekitar 1500 Masehi, pada zaman prasejarah wayang sudah dikenal. Animisme yang pemujaan roh nenek moyang dengan bentuk wujud gambar atau arca yang dimana Indonesia belum menjadi negara kesatuan. Pada 2003, 7 November, UNESCO mengakui pertunjukan wayang tersebut. Kayaknya kalau kita memakai kostum pencaksilat dari tumbuhan, kesan pencaksilatnya nggak begitu dapat deh. Mendingan kita membuat kostum dari kain, lalu kita jual lagi supaya uang yang kita keluarkan dapat balik ke kita lagi. Dengan membuat sebuah kostum dari kain dan juga karet, baju elastis, dan dijahit dengan rapi. Iya, benar banget. Dan karet baju elastis itu termasuk dalam benda yang memiliki sifat elastisitas. Karena elastisitas adalah kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula. Elastisitas bahan dibagi menjadi 3, yaitu tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Dan ternyata banyak sekali contoh-contoh penerapan elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita seperti katapel, busur panah, karet gelang, spring bed, dan karet kucir rambut, dan masih banyak lagi. Sifat elastis ini juga mengingatkanku pada teori tumbukan dalam kimia. Teori tumbukan adalah teori yang menyebutkan bahwa terjadinya reaksi disebabkan tumbukan efektif antar partikel zat bereaksi yang menghasilkan energi yang cukup untuk memulai reaksi. Ada 3 penyebab yang mempengaruhi laju reaksi, seperti konsentrasi preaksi semakin besar,
jumlah partikel bereaksi sehingga semakin banyak peluang terjadinya tumbukan suhu pada suhu tinggi. Partikel-partikel yang terdapat dalam suatu zat akan bergerak lebih cepat daripada suhu rendah. Dan yang terakhir, luas permukaan zat bereaksi semakin luas. Permukaan zat bereaksi semakin halus bentuk zat tersebut. Semakin luas permukaan mengakibatkan semakin banyak permukaan zat-zat bereaksi yang saling bersentuhan atau bertumbukan, sehingga semakin besar peluang terjadinya tumbuhan efektif yang mempercepat laju reaksi. Oh iya, ini nggak ada yang mau ngirim surat ke guru wali kelas kita, biar guru wali kelas kita tahu kita bakal menjadi perwalian untuk perlombaan pentas seni. Udah dong, aku udah buat suratnya pakai bahasa Inggris lagi, kan guru wali kelas kita guru bahasa Inggris. Wah, keren banget. Mana coba lihat suratnya kayak gimana? Wah, keren banget, suratnya bagus banget. Dan gimana kalau besok minggu kita ke gereja bareng, supaya proses perlombaan kita nanti dapat berjalan lancar dan juga dapat memenangkan perlombaannya nanti. Iya, aku setuju banget. Gimana kalau ke gereja Purbayan di dekat rumahku? Aku juga jadi misioner loh di sana. Wah, keren banget kamu. Kamu jadi bagian peranan pengurus gereja. Karena di setiap gereja memiliki fungsi dan peranan seperti kaum awam. Dapat menjalankan kerasulannya dengan kegiatan penginjilan dan pengudusan manusia, serta meresapkan dan memantapkan semangat Injil ke dalam tata dunia. Sedemikian rupa sehingga kegiatan mereka sungguh-sungguh memberikan kesaksian tentang Kristus dan melayani keselamatan manusia. Kata hierarki berasal dari bahasa Yunani, hierarki yang berarti asal-usul suci atau tata susunan. Hierarki terdiri dari uskup, biarawan-biarawati, imam, dan kaum awam.